Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Masih sama materinya kita. Materinya kita masih tentang statistika atau pengolahan data. Yang pertama yaitu menyajikan data sekarang, dan yang kedua menafsirkan data. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang kedua yaitu kalian dapat menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ada dua cara ya. Ya, ada dua cara. Yang pertama yaitu kalian kelompokkan dulu datanya secara berurutan, mulai dari data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Yang kedua yaitu kalian masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, dalam menyajikan data dalam bentuk diagram ini ada 4 langkah ya. Yang pertama yaitu ubahlah data tersebut dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, buatlah garis yang saling tegak lurus. Garis mendatar itu menyatakan jenis data, dan garis tegaknya menyajikan atau menyatakan banyak data. Setelah itu, langkah yang ketiga yaitu buatlah skala pada garis mendatar dan garis tegaknya. Nah, jarak setiap skala ini harus sama ya. Skala garis mendatar dan garis tegak itu tidak harus sama. Nah, langkah yang keempat yaitu buatlah batang atau persegi panjang sesuai dengan data yang diberikan, dan harus memiliki panjang alas yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Soalnya di sini ada data tentang panen semangka dalam 5 bulan. Bulannya dari Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, di situ ada jumlahnya. Januari ada 20 kg, Februari ada 40 kg, dan seterusnya sampai bulan Mei. Panen semangkanya sampai 70 kg. Nah, di sini soalnya buatlah tabel dan diagram batang dari data tersebut. Langkah pertama tadi kita sudah pelajari. Yang pertama yaitu sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada tabelnya. Ada dua ya, ada dua kolom. Yang pertama, kolom pertama ini kolom bulan. Bulannya kita isi di sini karena ada 5 bulan, jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, kolom yang kedua ini isinya banyak semangkanya. Banyak semangka dalam kilogram. Jadi disesuaikan dengan datanya. Kalau Januari 20 kg. Di sini diisi 20 saja karena di atasnya sudah kita tulis kilogram atau kg. Sampai dengan bulan Mei yaitu 70 kg. Nah, jangan lupa juga kalian tulis di paling bawahnya yaitu jumlahnya. Jumlah keseluruhan totalnya ini yaitu ada 200 kg. Ini langkah pertama, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya langkah kedua. Buatlah garis yang saling tegak lurus. Nah, ini garis tegaknya. Sedangkan yang ini garis lurusnya. Nah, tadi garis tegaknya ini menunjukkan banyaknya data, sedangkan garis lurusnya ini menunjukkan jenis datanya. Langkah ketiga yaitu buatlah skala pada garis tegak. Langkah ketiga yaitu buatlah skala pada garis tegak dan garis lurus. Nah, untuk membuat skala kita harus perhatikan kembali tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini kita lihat di banyaknya semangka. Di sini kita lihat di banyaknya datanya ada 20, 40, 60, 10, dan 70. Di sini kita ambil saja yang gampang karena kan ada 20 ke 40 ini
selisihnya ada 20. Dari 40 ke 60 selisihnya ada 20. Dari 60 ke 10 selisihnya 50. Dari 10 ke 70 selisihnya ada 60. Jadi kita pakai saja yang selisihnya 10 biar semua dapat. Karena dalam membuat skala itu kita harus samakan selisihnya. Ya, jadi Bu Guru buat di sini skalanya dari 0 sampai dengan 80. Jadi ini selisihnya ada 10 10. Jadi dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan terakhir 80. Selanjutnya di bagian garis lurusnya juga kita isi dengan bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, dan terakhir yaitu bulan Mei. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu buatlah batang persegi panjang sesuai dengan data yang diberikan. Nah, ini kita harus lihat lagi tabel yang sudah kita buat. Pertama kita mulai dari bulan Januari, karena di sini kita tulis Januari dulu. Januari di sini banyaknya data ada 20. Nah, di sini ada angka 20 di banyaknya data ini, di garis tegaknya angka 20 ini kita kasih garis bantu dulu. Nah, diperhatikan ini garis bantunya sampai sejajar dengan bulannya. Nah, setelah itu baru kita buat batang persegi panjangnya. Panjangnya ini sesuai dengan garis bantu tadi. Nah, ini bulan Januari. Selanjutnya bulan Februari. Bulan Februari ada 40 kg. Nah, garis bantu di angka 40 ini. Setelah itu kita buat lagi batang persegi panjangnya. Selanjutnya bulan Maret ada 60. Kita buat garis bantu di angka 60 sejajar dengan bulannya, bulan Maret ya. Setelah itu kita buat batang persegi. Kita masuk di bulan April. Bulan April ada 10. Kita buat garis bantunya. Kita buat sampai di bulan April. Berhenti di bulan April. Setelah itu kita buat batang persegi panjangnya. Yang terakhir yaitu bulan Mei. Bulan Mei banyak datanya ada 70, bisa dilihat di tabel 70. Nah, di sini kita kasih garis bantu sampai sejajar dengan bulannya, bulan Mei ya. Setelah itu kita buatlah batang persegi panjangnya. Nah, ini dia diagram batangnya sudah jadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu menafsirkan data. Nah, dalam menafsirkan data ini berarti kita membaca beberapa informasi yang terdapat di dalam tabel. Contohnya adalah ada data tertingginya berapa, data terendah, data terbanyak, dan juga rata-rata. Itu kita bisa lihat di tabel atau di diagram batangnya. Nah, sekarang kita akan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Contohnya di sini berikut ini data olahraga yang digemari oleh siswa kelas 4 SD Bangun. Nah, di sini ada tabel jenis olahraganya dari sepak bola sampai bulu tangkis, banyak siswanya bisa dilihat di situ. Nah, dari tabel ini kita dikasih soal. Kita disuruh menjawab berapa siswa yang gemar sepak bola, berapa siswa yang gemar catur, dan berapa siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, sekarang kita lihat di sini siswa yang gemar sepak bola. Jenis olahraganya kita lihat sepak bola. Oh, sepak bola ini banyak siswanya ada 14 anak. Jadi, nah ini jawabannya di sini. Siswa yang gemar sepak bola ada 14 anak. Yang B, berapa siswa yang gemar catur?
Catur di sini kita cari catur. Oh, banyak siswanya yang gemar catur ada 6. Jadi siswa yang gemar catur ada 6 anak. Yang terakhir, berapa siswa yang gemar bulu tangkis? Nah, bulu tangkis di sini banyak siswanya 8. Berarti siswa yang gemar bulu tangkis ada 8 anak. Nah, selanjutnya kita akan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Sini ada contoh soalnya. Data jenis olahraga yang digemari siswa kelas 4 tersaji dalam diagram batang berikut. Nah, ini gambar diagramnya ya, diagram batang. Diagram batang ada futsal, basket, voli, renang, dan taekwondo. Nah, di sini kita dikasih pertanyaan lagi. Berapa siswa yang gemar futsal? Yang B, berapa siswa yang gemar basket? Yang C, olahraga apa yang paling tidak digemari siswa? Nah, di sini kita jawab sama-sama ya. Tadi yang ditanyakan berapa siswa yang gemar futsal. Kita cari dulu di jenis olahraga ini, futsalnya. Kita lihat diagram batangnya ini berhenti di angka berapa? Nah, berhenti di angka 8. Berarti siswa yang gemar futsal ada 8 orang. Sekarang yang B, berapa siswa yang gemar basket? Nah, kita lihat lagi di diagram batangnya. Basket, ini diagramnya. Nah, kita lihat ada 6 siswa. Berarti jawabnya siswa yang gemar basket ada 6 orang. Yang terakhir, olahraga apa yang paling tidak digemari siswa? Nah, sekarang lihat di sini. Yang tidak digemari berarti itu yang diagram yang gambarnya itu paling sedikit. Kalau futsal kan 8. Kalau basket ini 6. Kalau voli ini kita lihat di sini dia sejajar dengan angka 4. Kalau renang dilihat sejajar dengan 3. Paling sedikit yang mana? Yang taekwondo. Jadi, olahraga yang paling tidak digemari siswa adalah taekwondo. Nah, jadi seperti itu tadi cara menafsirkan data dalam diagram batang maupun tabel. Nah, cukup sampai situ saja pelajaran kita hari ini. Kita akan mereview dulu apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tadi ada 4 langkah ya, diingat-ingat. Yang kedua yaitu menafsirkan data dalam bentuk tabel dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk tugasnya akan Bu Guru share di grup pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran